yang di rumah, yang saat ini sedang masa pandemi, kalian bisa belajar dari beliau. Di sini sudah hadir. Mari kita panggil saja Pak Budi. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Budi. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, di sini anak-anak di SMP SK ini mereka kreatif Pak sebenarnya Pak. Tapi mereka pada kesempatan hari ini mereka ingin belajar gimana cara menjadi YouTuber nih Pak. Iya, siap. Nah, di sini mungkin Pak Budi bisa menceritakan awal mulanya gimana kok bisa menjadi sekarang ini Pak. Oke, sebelumnya kenalkan nama saya Budi dari Handmade Media. Nah, untuk mulai di dunia YouTuber Pak Tevan, karena saya memang basicnya adalah mempunyai usaha, yaitu yang pertama adalah geger kaos, geger souvenir. Itu jadi banyak bahan-bahan untuk keperluan pembuatan souvenir usaha saya itu di rumah banyak sekali. Jadi kayak misal kayu, terus gantungan kunci, bahan-bahannya itu banyak sekali. Nah, tapi saya mulai berpikiran pada waktu itu saya agak sepi, terusan saya tidak ada aktivitas, kenapa tidak saya buat video dari pembuatan souvenir. Nah, tidak saya sangka sebenarnya dari iseng-iseng Pak Tevan. Tidak disangka-sangka waktu itu ada beberapa video yang lumayan booming. Jadi dimulai dari situ saya mulai membuat video secara rutin. Gitu. Sudah menghasilkan berapa video nih Pak? Video kurang lebih hampir 60-an. 60. Iya. Itu pertama memulai membuat akun YouTube dari tahun berapa Pak? Itu mulai dari Maret 2019. Maret 2019. Iya. Nah, berarti baru 1 tahun ya Pak ya? Baru 1 tahun. Wah, 1 tahun bisa menghasilkan 60 video, wah sangat luar biasa. Itu kira-kira pembuatannya untuk upload 1 minggu sekali kah atau berapa? Baik. Jadi pas waktu awal-awal, pas waktu responnya itu baik dari subscriber atau viewernya, itu saya rutin biasanya 2 hari sekali pada waktu itu. 2 hari sekali. Tapi ada masa-masa di saat waktu itu belum masuk ke AdSense atau belum dapat sponsor atau belum di monetize dari YouTube. Itu ada waktu-waktu video saya turun viewernya. Jadi itu membuat mood dari pembuatan video sendiri itu berkurang. Jadi bisa ada jeda 1 minggu sekali, ada 2 minggu sekali pernah. Jadi kadang-kadang kita kan waktu malas atau sebagainya. Nah, itu menentukan faktor pembuatan video juga Pak. Gitu. Itu dapat inspirasinya membuat YouTube itu seperti apa? Dapat inspirasi kok channelnya berupa DIY. Nah, inspirasinya tadi karena banyak sekali bahan-bahan dari souvenir di rumah saya yang kebetulan berkaitan dengan usaha. Itu ketika tidak ada orderan masuk, itu saya tidak ada kerjaan Pak. Sedih pada waktu itu. Jadi tidak ada orderan masuk souvenir, itu kok tidak ada kegiatan gitu. Terus iseng-iseng saja, saya niatnya pertama itu sharing. Niatnya pertama itu tidak mencari uang pas waktu itu. Jadi karena saya bosan di rumah, saya punya bahan-bahannya, kenapa tidak saya buat video. Nah, ternyata responnya bagus, nah itu berlanjut sampai sekarang kayak gitu. Nah, ini kan channelnya namanya Handmade Media. Iya, Handmade Media. Kenapa kok namanya harus Handmade Media? Apakah nggak nama channel lain gitu? Betul. Bapak? Jadi waktu pertama saya mempunyai beberapa channel video Pak. Pertama channel usaha saya yaitu geger kaos geger Semarang. Yang kedua channel pribadi saya sendiri. Yang ketiga Handmade Idea ini. Nah, kenapa saya pakai Handmade Idea? Pertama memang saya maunya Handmade Media Pak. Karena kan untuk idea kan agak penyebutannya agak belibet tuh di mulut kita, masih yang tidak lancar bahasa Inggris seperti saya gitu lah. Jadi inginnya Handmade Media. Nah, pada waktu saya searching untuk channel Handmade Media itu banyak yang pakai. Nah, idea sedikit yang pakai. Nah, maka dari itu saya buat Handmade Idea. Kenapa Handmade Idea? Karena itu sistemnya global Pak. Jadi kalau misal kayak tadi kayak geger souvenir, nah itu kan berkaitan dengan Semarang saja. Nah, kalau Handmade Idea itu global. Jadi orang luar negeri pun itu bisa nge-view dengan channel kita. Mereka search saja Handmade Idea, itu mereka bisa masuk ke channel saya kayak gitu. Itu sih. Jadi penamaan itu juga sangat penting, tapi kontennya lebih penting kayak gitu. Nah, ini tips bagi kalian nih, bagi yang sudah punya channel YouTube. Nah, ini kita belajar dari beliau. Yang paling penting adalah yang konten dan apa namanya?
channelnya menarik. Iya, channelnya menarik. Yang pertama memang itu niat dulu Pak. Niat. Iya, niat kita untuk buat video karena itu sangat sangat susah sekali untuk kita kerjakan rutin edit video dan sebagainya. Yang kedua memang kita harus punya ide-ide kontennya. Yang selanjutnya ya memang konsisten kayak gitu. Dalam waktu setahun 47,2 ribu ya subscriber ya? Iya, 47,3 sekarang. Oh, 4,3. Iya, Kok 47,3. bisa gitu? Kalau Dalam waktu setahun ya. Bagi teman-teman, bagi adik-adik di sini, bagi anak-anak, silakan subscribe supaya nambah juga subscribernya ya. Ini tips juga. Jangan lupa subscribe, like dan komen dan juga share kayak gitu. Jadi kenapa 47,3 sampai sekarang dalam jangka waktu 1 tahun ya Pak ya. Jadi itu saya juga agak kaget juga sih. Pas pada waktu itu saya buat video yang tidak saya sangka-sangka, yang saya iseng saja buat karena saya punya produk kaos. Saya buat labelnya sendiri tuh, label kaosnya, yaitu dari pita. Terus saya punya printer Sublime, saya press dengan setrika. Nah, tidak disangka waktu itu sempat booming Pak. Sampai sekarang itu video hampir 700.000 yang nonton. Itu pencapaian yang sangat luar biasa sih bagi saya yang pemula YouTuber itu. Jadi saya tidak menyangka waktu itu video itu saya buat tidak terlalu fokus, ya agak asal-asalan sedikit karena untuk editingnya masih belajar pas pada waktu itu, tapi itu trending. Nah, mulai dari situ channel saya terangkat. Dulu sehari itu bisa 1.000 subscriber. Sehari nambahnya 1.000. Kalau sekarang itu sehari kira-kira 100 subscriber gitu. Iya, itu saya dalam jangka waktu 1 minggu itu dapat sekitar 10.000 subscriber waktu itu. Nah, mulai dari situ saya langsung ngubah mindsetnya ke arah AdSense. Iya, kayak gitu. Berawal dari itu ya Pak, iseng ya Pak? Iya, berawal dari iseng. Nah, ini anak-anak bisa misalkan saja punya kegiatan di rumah apapun itu, kalian bisa secara iseng-iseng nih, seperti Bapak ini, kalian bisa memvideo, coba aja iseng-iseng gitu. Nah, siapa tahu menjadi sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain juga. Betul. Jadi inspirasi. Pertama teman-teman, kalau misal mau buat channel itu jangan termotivasi dengan AdSense ini. Ini nggak apa-apa termotivasi, tapi jangan 100%. Yang pertama kita motivasi adalah sharing. Kenapa seperti itu? Kalau misal kita mengejar AdSense Pak, kalau mengejar uang, itu pas waktu kita buat awal-awal video, viewernya dikit, tidak ada yang nonton, terus kita akan drop langsung. Nah, drop itu mempengaruhi kita buat video selanjutnya. Dan itu aku percaya banget karena saya alami sendiri itu akan malas buat video untuk selanjutnya karena itu tujuannya adalah uang pertama. Nah, kalau kita tujuannya sharing dari awal, kita akan senang dulu tuh. Walaupun yang nonton baru 10, 15, itu kita yang penting niatnya kita sharing, bermanfaat bagi orang. Nah, itu kita akan lanjut terus sambil menunggu kita dapat 1.000 subscriber sampai 4.000 jam tayang itu. Iya, nanti kita akan jelaskan teknisnya itu lebih lanjut ya Pak ya. Baru setahun ya Pak? Baru setahun itu nanti bisa meningkat di tahun-tahun berikutnya. Betul. Nah, ini anak-anak jangan takut untuk mencoba. Nah, di sini sebenarnya anak-anak ya itu kreatif Pak. Betul. Suka game, suka TikTok, suka bikin video, suka dokumentasi. Alangkah baiknya ini bisa tersalurkan ke YouTube Pak. Betul. Jadi saya sendiri hitungannya agak telat Pak. Jadi saya agak ini juga agak sayang juga. Waktu kenapa saya baru mulai 1 tahun belakangan ini, kenapa saya tidak mulai bertahun-tahun sebelumnya? Karena itu memang sangat lumayan juga buat investasi, dalam arti kita buat video dapat penghasilan dari YouTube lumayan juga. Nah, ini juga berlaku buat teman-teman, mumpung teman-teman masih muda, masih kreativitasnya masih tinggi, dan juga sekarang didukung dengan handphone, alat-alat, terus mungkin ada yang sudah mempunyai kamera, itu cuma buat foto-foto saja, bisa dimanfaatkan ke pembuatan video, bisa diupload ke YouTube. Kayak gitu, itu sebenarnya lebih menarik. Apalagi sekarang banyak yang suka game, terus kalau cewek-cewek itu make up, terus jalan-jalan, traveling, itu banyak sekali ide-ide yang bisa dibuat untuk jadi konten YouTube. Kayak gitu. Nah, ini anak-anak nih, yuk mulai dari sekarang yuk kita iseng-iseng aja, iseng-iseng berhadiah. Iya. Iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng kita buat YouTube
untuk menjadi share kita apa namanya ilmu kita, misalkan kalian pinter make up, Betul, juga betul. pinter gamenya di share, pakai green screen juga bisa. Nah, di sini bisa dijelaskan nggak buat anak-anak tuh stepnya gimana sih awal pembuatan dari pembuatan videonya, syutingnya gimana, kemudian apa yang harus disiapkan. Nah, Oke. Jadi kalau misal teman-teman udah cek di channel YouTube Handmade Media, kalau saya lebih mengucapkan lebih gampang Handmade Media, itu sangat simpel sekali teman-teman. Jadi di situ sudah saya share juga untuk cara YouTuber pemula untuk buat studio sederhana di rumah. Sebenarnya saya sendiri sangat malu sendiri dengan memajang muka saya di depan kamera Pak Tevan, karena itu sangat ya lumayan butuh effort, karena kita harus kalau misal syuting dengan muka kita sendiri harus mandi dulu, kita harus siap-siap dulu, apalagi cewek harus dandan dulu. Nah kalau kayak gitu agak ribet. Nah waktu itu saya lihat youtuber lain ada yang cuma tangan saja. Nah kebanyakan di channel saya kan cuma tangan saja. Nah itu saya ambil dari konsep selanjutnya. Kenapa? Saya tidak perlu prepare dulu tuh, saya mandi dulu atau dan sebagainya. Saya bangun tidur pun itu bisa buat video karena cuma tangan saya saja yang tampil kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi teman-teman kenali dulu diri teman-teman. Kalau misal teman-teman lancar dalam berbicara di depan kamera, itu lebih bagus. Malah itu membranding diri teman-teman sendiri atau anak-anak sendiri untuk berlatih berbicara di depan kamera. Selanjutnya teman-teman nggak usah pakai kamera-kamera yang terlalu mahal. Kalau misal teman-teman punya lebih bagus. Kalau misal teman-teman tidak punya, seperti channel saya sendiri itu pakai HP saja sudah cukup Pak. HP, terus tinggal kita beli tripod, terus kita tambah mic eksternal, terus kita tambahin lampu untuk lightingnya, bisa pakai lampu belajar atau lampu yang ada di rumah pokoknya. Itu sebagai media untuk yang pengambilan video. Nah backgroundnya sendiri. Nah kalau misal di channel saya itu kan tutorial pembuatan souvenir. Jadi saya cuma menggunakan meja saja, itu lebih simpel. Tapi kalau misal teman-teman ingin tampil, teman-teman bisa menggunakan tembok dari rumah teman-teman yang kira-kira yang backgroundnya bagus. Misal backgroundnya bagus, misal hijau apa dan sebagainya, itu kalau misal kena kamera atau kena lampu itu warnanya tidak gelap. Jangan di warna hitam, coklat kayak gitu, yang terang-terang kayak gitu sih Pak. Untuk pembuatan nih yang harus disiapkan software apa saja, terus kemudian cara upload di YouTube tuh gimana, tentang Google AdSense itu gimana, bisa kasih informasi buat anak-anak ya. Oke, jadi pas waktu pertama yang teman-teman butuhkan adalah akun Gmail, terus teman-teman pasti pernah semuanya buka YouTube. Pasti, karena banyak sekali yang misal subscribe channel lain ataupun dan sebagainya. Nah itu teman-teman tinggal pilih di pilihan saja teman-teman buat channel. Nah itu tinggal setelah itu teman-teman upload video. Nah apa saja yang diperlukan tadi setelah tadi kita bahas untuk cara pengambilan videonya dan sebagainya. Nah selanjutnya adalah aplikasi memang Pak Tevan untuk edit video. Nah yang pertama dulu saya semuanya editnya lewat HP. Bisa dengan aplikasi InShoot namanya. InShoot pas waktu itu, karena itu yang saya anggap paling mudah kita operasikan lewat handphone. Nah tapi kelama-kelamaan karena videonya semakin banyak, kalau lewat HP kan agak susah tuh untuk remove untuk background suara, tambah background suara. Nah saya mulai menggunakan laptop. Nah di laptop saya menggunakan Filmora namanya. Nah yang teman-teman perlu perhatikan di pembuatan video adalah yang paling krusial adalah copyright, Pak. Jadi hak cipta misal lagu, video dan sebagainya. Nah banyak youtuber terkenal yang misal itu sudah punya ribuan subscriber atau jutaan, itu kena copyright itu banyak sekali dan akunnya bisa dihapus. Nah ini buat teman-teman yang mau mulai itu harap diperhatikan. Jadi kalau misal teman-teman seperti channel saya sendiri itu kan semuanya original, kita langsung buat sendiri, kita upload. Nah ada kan teman-teman yang misal comot video dari sana, dari sini digabung. Nah diusahakan itu jangan. Nah selanjutnya itu penggunaan musik Pak, itu sangat krusial sekali juga. Musik itu sebenarnya YouTube itu sudah menyediakan galeri untuk kita download. Jadi kalau misalnya kita download dari YouTube Studio itu
itu nanti kemungkinan kena copyright itu adalah sedikit sekali. Tapi banyak juga di channel YouTube kan ada tuh musik-musik yang no copyright, musik dan sebagainya. Nah itu kemungkinan kena itu juga ada, karena itu kan ada yang ciptain juga, bukan dari YouTube asli. Nah tapi kalau saya main amannya biar tidak kena copyright, itu saya ambil atau download langsung dari YouTube Studio. Jadi YouTube Studio itu bisa kita buka ketika teman-teman punya channel di YouTube, gitu sih. Iya, jadi kalau misal kenapa kita harus mulai memperhatikan seperti video tadi, terus audionya atau musiknya, itu karena nanti akan berkaitan ketika channel kita termonetize atau dapat iklan atau dapat pendapatan. Nah kalau misal kena copyright, itu video kita itu tidak akan ada sponsornya atau promonya, jadi kita tidak ada pemasukan. Di handnya sendiri pun ada. Itu video-video awal, karena saya dulu kan langsung buat video, langsung cari musik di YouTube yang bagus, nah langsung kita masukkan kayak gitu. Nah ternyata pas waktu kena monetize itu di copyright, kena copyright sama penciptanya, jadi saya tidak dapat uang walaupun view-nya banyak. Itu kan sangat disayangkan. Iya. Dan ini harus original, jadi benar-benar kalian buat sendiri, jangan sampai copyright punya orang lain ataupun mencomot. Nah di sini Pak, prosesnya gimana kok sampai dapat iklan itu harus berapa viewer, harus berapa like, harus berapa gitu Pak? Coba bisa diterangkan. Masuk ke teknis sedikit ya. Jadi kalau misal teman-teman ingin mendalami ini di YouTube, itu banyak sekali yang share untuk video cara mulai YouTube dari awal sampai akhir sampai pendaftaran AdSense. Tapi ini saya jelaskan secara singkat. Yang pertama itu tadi kita daftar dulu buat channel YouTube, selanjutnya kita upload video. Nah setelah upload video itu kita baru dapat menu monetisasi. Iya, monetisasi. Nah kita bisa cek di situ, itu langsung ada tulisannya Pak. Jadi dari YouTube langsung infokan bahwa kalau misal channel kita masuk ke monetisasi, itu syaratnya adalah pertama adalah 1000 subscriber, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, 4000 jamnya bukan view ya. Oh, 4000 itu kalau view gampang. Kalau view gampang. Itu 4000 jam tayang. Jadi itu hitungannya adalah misal video kalian 5 menit atau 10 menit, itu kalikan saja sampai 4000. Jadi walaupun itu 1 juta, misal 500.000 yang nonton videonya, tapi kalau cuma nonton 1 menit, 1 menit kali 500 kan baru berapa? Baru berapa kan itu dikit. Nah itu sampai 4000 jam tayang. Nah itu memang hal yang paling agak susah menurut saya untuk kita dapatkan. Tapi kalau misal kita bawaannya santai Pak, niatnya kita sharing, itu nggak akan terlalu berkepikiran kayak gitu sih. Terus berkaitan dengan Google AdSense itu gimana Pak? Nyangkutnya. Jadi setelah tadi kita memenuhi syaratnya, yang pertama adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah di situ kita bisa lihat di YouTube Studio, kalau misal kita udah achieve itu, nah baru kita daftar AdSense. Nah kalau misal teman-teman udah punya YouTube Studio, itu nanti akan dipandu dari YouTube dengan sangat jelas. Jadi setelah kita mendapatkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang, nanti akan masuk ke menu selanjutnya adalah Google AdSense. Nah Google AdSense itu apa? Jadi itu memang akun untuk pembayaran ke akun ke kita. Jadi kita dapat bayar dari YouTube, itu nanti akan ditransfer melalui Google AdSense. Nah di Google AdSense itu apa saja yang kita lakukan? Yang pertama memang kita harus daftar terlebih dahulu, nama, kita ngisi form, alamat, terusan yang sangat lengkap dan detail, dan juga akun bank. Nah ini enaknya sekarang seperti itu. Kalau dulu kan masih penggunaan surat. Ya, pokoknya pembayarannya masih kita ambil di pos kan, kita harus ambil di pos. Nah sekarang ditransfer Pak, jadi kita tinggal kalau sudah dapat sponsor, kita tinggal leha-leha di rumah dan transfer. Kalau dulu kita harus ambil di pos. Nah itu kita harus isi alamat sedetailnya sekomplit mungkin, terus daftar bank, terus setelah itu nanti akan dapat notifikasi lain dari YouTube. Nanti YouTube akan mengirimkan untuk verifikasi banknya. YouTube akan mengirimkan 3 digit nominal ke akun bank kita untuk verifikasi bahwa itu memang benar-benar akun kita. Jadi bank kita. Jadi nanti setelah itu kita konfirmasi ke YouTube. Terus kalau dia selesai,
Lanjut, nanti kita akan tinggal nunggu pin Google AdSense. Nah, itu yang membuat galau sekali lagi. Pin Google AdSense. Nah, karena kenapa membuat galau, selain kita tadi memerlukan 1000 subscriber, 4000 jam tayang, yang kalau misal achieve-nya itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu untuk Google AdSense sendiri pun saya waktu itu sekitar hampir 3 bulan baru datang. 3 bulan baru datang, padahal untuk viewer di YouTube saya udah naik tuh Pak. Tapi belum dapat uang karena kita belum verifikasi pin Google AdSense. Nah, setelah itu nanti kita akan dapat kiriman surat dari Google AdSense, isinya adalah pin, kita masukkan verifikasi. Nah, mulai dari situ baru dapat penghasilan. Seperti itu. Iya, gitu Pak. Memang agak ini sih agak teknis. Tapi kalau misal teman-teman kurang jelas, teman-teman bisa search di YouTube, itu banyak sekali tutorial yang share untuk Google AdSense.